Boleh nanti di situ aja, nanti biar aja, biar kawan-kawan bisa ngelihat jelas. Oke kawan-kawan ya, udah ngumpul. Jadi kita di lokasi subsite yang ketiga ya, atau yang terakhir hari ini. Dari jauh aja udah kelihatan ini bedded ya. Di sini bisa kita lihat beda banget gitu dengan yang tadi di Gua Kelambit, yang masif ya. Kalau ini kan kelihatan bedded gitu. Bahkan si karbonat sendiri kelihatan udah bedding-bedding kan, ya. Ada sedikit-sedikit. Berarti dia pun di dalam karbonatnya sendiri tuh udah ganti-ganti. Mungkin ini bisa kalau kita bisa petrografi, mungkin ini ada waxstone-nya, ini matstone-nya sedikit waxstone, ini waxstone lagi, ada waxstone lagi yang lebih dalam ya. Nah biasanya kalau dalam sistem erosi, yang lebih halus tuh yang lebih dalam kayak erosinya, lebih cekung gitu ya. Makanya kan kita di sini bisa lihat ini karbonat rata-rata lebih menonjol kan, karena dia lebih keras gitu. Jadi dia tidak selalu tererosi, tapi kan di bawahnya shale tuh, langsung cekung aja. Nah kita lihat di karbonat sendiri ada yang cekung di sini nih. Nah ini, terus ada yang cekung juga. Nah berarti dia juga tidak masif seluruhnya adalah karbonat, ya. Berarti ini juga ada selang-seling lah antara, kan kalau dalam sistem penamaan Dunham itu ada namanya mulai dari apa, mudstone ya, terus waxstone, packstone, grainstone. Nah ini pun sama kelihatannya disusun oleh itu. Kita bisa lakukan itu kalau kita systematic petrographic gitu, kita ambil yang bawahnya, terus ke tengahnya bisa ambil, atas lagi bisa ambil gitu, baru ketahuan. Tapi yang jelas di bawahnya itu yang warnanya kelabu adalah lempung, shale gitu ya. Nah itu yang langsung kita menunjukkan, padahal kita kan nggak terlalu jauh gitu lokasinya ya, dari yang tadi Gua Kelambit itu, paling juga berapa ya, paling 2 km paling. Nah itu udah berbeda gitu. Nah itu biasa saja dalam sistem pertumbuhan karbonat memang begitu. Kita punya build up, terus diantaranya kita punya interbedded. Nah beginilah interbedded itu. Ya. Nah itu bahkan yang gini lebih banyak sebenarnya. Karbonat interbedded itu kayak gini lebih banyak tuh, dibandingkan build upnya. Walaupun di beberapa tempat memang suka dominan build up gitu ya. Tapi yang begini secara regional lebih besar gitu, lebih banyak. Ya. Nah itu yang pertama. Jadi ini di sini kita bisa lihat bedded. Yang sana juga tebing sana masih kelihatan bedded ya, masih kita bisa lihat ya. Itu ada sel-selnya juga yang abu-abu. Si karbonatnya sendiri juga bedded ya. Kita bisa melihat ada perbedaan antara menonjol dan cekungnya itu ya. Nah yang menonjol itu yang bagian keras, yang cekungnya bagian yang ke erosinya gitu. Nah itu biasanya sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa itu adalah bekas ininya, bekas interbeddednya gitu ya, bekas interbeddednya. Memperlihatkan bedding dari jauh, model-model kayak gitu perbedaannya. Jadi tidak masif seluruhnya karbonat seperti yang, atau non bedded masif seperti yang kita lihat tadi di Gua Kelambit gitu ya. Nah ini sendiri juga kadang-kadang di beberapa tempat seperti yang tadi saya ceritakan adalah jadi sosroknya yang ini tuh, si selnya ini. Apalagi kalau ini kita lihat ya, ini kan warnanya juga bagus gitu, warna kelabu ya, menunjukkan dia warna reduksi gitu. Ya, warna reduksi itu biasanya bagus untuk preserve organik. Itu masih ke sana juga tuh yang Kang Denny itu, terus ke sana tuh ke bawahnya tuh masih terus shale tuh ya, dan warnanya kan abu-abu tuh, maka makin gelap ke sana. Nah jadi sebenarnya kalau secara potensial sosrok mungkin ini potensial gitu, hanya belum tentu mengenerate hidrokarbon karena bergantung maturity-nya. Karena untuk sosrok itu ada 2 yang harus dipenuhi, should be rich. Ini kayaknya sudah dipenuhi nih rich-nya ini, tinggal kita kontrol aja dari kita ambil sampelnya, kita lakukan analisis geokimia, dapat TOC misalnya, TOC 2% udah excellent ini. Padahal ini di permukaan gitu. Dan permukaan itu kan pasti teroksidasi kan. Kalau oksidasi pasti akan mengurangi nilai TOC gitu. 2%, oh berarti dulu kalau tersingkap di bawah lebih bagus lagi, excellent. 4% gitu. 2% itu udah good kalau dalam preservation of organic matters. Warnanya pun kadang-kadang membantu gitu ya. Kalau warnanya sudah, mungkin ingat yang di Central Sumatera brown shale ya, itu brown kan disebutnya kan. Brown sampai gray itu masih bagus. Tapi kalau dia udah mulai oksidasi warnanya merah biasanya. Si shale itu nggak terlalu bagus. Tapi di sini saya bisa simpulkan ini masih gray nih. Bahkan mungkin udah dark gray gitu ya. Itu bagus sebagai sosrok yang gini-ginian ini. Nah, tapi dia harus mature, should be rich and mature.
nggak dipenuhi, dua-duanya harus dua itu, harus should be rich and mature, itu pasti generate hidrokarbon. Nah, si mature-nya itu bergantung ininya, overburden. Jadi stratigrafi yang nutupi dia itu apa gitu. Kalau dia cukup tebal, kan di atas ini kan ada batu rajanya sendiri, ada telisa atau gumai, ya, ada air benakat, ada muara enim, ada kasai, atau lower, middle, upper Palembang kalau nama lainnya. Itu generate. Tapi ternyata buktinya kita tidak punya banyak marine oil di dalam South Sumatera. Kalau ini harus marine oil nih. Karena ini kan di dalam sistem self kan, di dalam marine ini. Ya, di dalam marine. Ya, jadi artinya harus marine oil, bukan fulvideltaic lagi. Tapi kita tidak banyak lah. Bisa dibilang 95% oil di South Sumatera itu fulvideltaic. Jadi memang dari tanah akar saja. Kenapa ini tidak? Berarti masih kurang overburdennya. Ya, kecuali kalau di tempat-tempat yang dalam gitu. Tapi ini bisa jadi potensial source rock kalau kita punya overburden yang lebih bagus. Bisa dicari gitu ya. Nah, tapi itu secara litologi beginilah yang namanya dalam sistem karbonat, dan itu di setiap area juga ditemukan ya, entah di Jawa Timur, entah di Barito Basin, di South Sumatera, yang ini ya, di North Sumatera, di East Natuna juga sama. Dia punya interbedded karbonat, yaitu ini ya. Dan interbedded itu juga shale. Jadi ini sendiri, si karbonat ini sendiri juga bisa merupakan debris nih. Bisa debris dari tempat yang lain. Walaupun kita di sini kita bisa melihat ada algal mat-nya ini. Ini kalau kawan-kawan lihat ya, yang ini tuh, yang lurus-lurus ini nih. Ya, itu adalah bekasnya algal. Algal mat. Jadi kayak model tirai tikar. Mat itu kan tikar, tapi itu semuanya alga gitu. Ya. Mungkin koralnya nanti tergantung, nanti itu bisa ketahuan kalau kita petografi. Kita petografi secara selektif, kita ambil sampelnya, kita bisa tahu oh ini kondisinya adalah nirif namanya. Nirif itu berarti dia produk debris dari reef-reef yang ada. Mungkin dulunya si itu tuh tinggi banget gitu, si kelambit itu ya. Terus kan ke erosi kan. Nah, jatuhlah ke dalam endapan marine gitu. Nah, di marine sendiri ada marine shale yang bawahnya ini bagian dari yang biasa siliciclastic gitu kan. Terus ada debris karbonat yang mungkin berasal dari tempat-tempat reef yang tumbuh yang lain, atau dia tumbuh juga bisa in situ gitu ya. Nah, tapi intinya resultannya kita dapatkan bedded karbonat aja ya, yang tersingkap di daerah sini gitu. Modelnya seperti itu. Dan itu umum kita temukan di berbagai tempat. Sekarang kita lihat poster. Oh, tadi kurang overburden itu berarti kurang lama lagi. Kurang tebal dan kurang lama. Jadi kita ya kalau dalam sistem maturity of oil kita harus punya time temperature index. Yang bagus itu lama dan tebal. Tebalnya dia mendorong temperatur makin panas kan, karena makin kedorong ke bawah. Nah, waktunya harus punya waktu yang cukup untuk bisa dapat generate. Nah, kalau karbonat jadinya banyak H2S. Ya, kalau dia datang dari marine karbonat. Oh, dari marine karbonat. Ya. Kalau dia jadi minyak. Ya. Oke. Ya, ini ya. Nah, ini kalau kita lihat ini juga selalu ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat nih. Si North Sumatera terus South Sumatera selalu berdampingan gitu nih. Ini mungkin karbonat build up-nya, terus ini siliciclastic-nya nih yang seumur. Jadi ini kadang-kadang di sini adalah interbedded nih. Ya, di sini interbedded, di sini interbedded gitu. Jadi itu hal yang umum, yang wajar ditemukan di berbagai tempat. Coba ke section yang lain, yang tengah. Nah, dari sini tadi kita sudah lihat ya, model yang tadi kita sudah terangkan di Gua Kelambit. Kalau yang Gua Kelambit model kayak gini, kalau dari lognya gitu, yang ramba, karena dia motong reefnya gitu. Tapi yang East Benakat Field, yang ini si karbonatnya kayak gini, interbedded nih. Ya, dari lognya kita bisa lihat gitu. Ya ini gamare ini atau SP lah mungkin ya. Nah, ini mungkin karbonatnya gitu. Karbonat ini shale. Karbonat shale. Jadi model kayak gini. Sisipan gitu ya. Sisipan. Jadi kalau ini kita log ya kayak gini lognya gitu. Bisa dari karbonat kan. Karbonat juga sama-sama low gamare kan. Ya, low SP low gamare. Kalau saya SP agak jarang. Ini kurang cukup jelas ya. Mungkin SP kalau log lama, tapi sama penafsirannya. Jadi, tapi ini kita main di karbonat kan. Jadi kita lihat, oh ini karbonat, ini shale-nya. Kalau shale selalu sama dia, main di baseline-nya gitu. Di sumur ini sama gitu. Beda dengan ramba nih. Ramba ada sedikit di atasnya gitu. Nah, ini kayak ramba kan ada nih. Karbonat ya. Kalau di sininya dia masif nih. Di sini masif, di sini masif. Tiba-tiba di atasnya dia mulai ada interbedded kan.
berarti dia ada perubahan lingkungan gitu. Misalnya dia dari bawahnya dia in situ aja tumbuh koral gitu kan. Nah, terus nanti di atasnya ada marine yang tinggi. Jadi si karbonatnya berhenti, nah digantikan oleh silicic plastik yang masih karbonat. Yang shale kemudian karbonat tumbuh di sini. Waktu dia di laminate gitu tetap tumbuh atau dia berhenti? Mati udah, kan di bawahnya Mati. Tapi ketika dia di atasnya tumbuh lagi nggak? bisa jadi kalau dia nanti ada batimetri yang mencocok, tumbuh lagi. Makanya bisa selang-seling ya. Itu hal yang biasa ya, karbonat itu kadang-kadang kalau terlalu tinggi mati. Terus misalnya terlalu dalam juga mati. Mungkin ini terlalu dalam kalau dalam hal ini kasus ini nih. Ya, terlalu dalam, di sini cukup, makanya dia tumbuh agradasi kan di sini kan. Di sini tumbuh agradasi. Nah, di sini dia ini lagi apa? Stop. Makanya di sini ada shale. Di sini ada karbonat, mungkin ini, tapi ini mungkin karbonatnya bukan karbonat in situ, bukan grow, tapi debris gitu ya. Nah, di sini tumbuh lagi. Nah, di sini tumbuh lagi karbonat mungkin nih yang ininya. Jadi tergantung batimetri. Ya, di sini sendiri di dalam sistem yang tadi model ini masih pun bisa diduduki oleh yang selang-seling kayak gini, interbedded gitu. Jadi yang ini sendiri bisa jadi di atas puncaknya yang masif tuh. Ini di lapangan ini juga sama gitu. Kalau kita korelasikan ini kawan-kawan bisa lihat nih. Yang reef modelnya kayak gini penuh nih, yang reef. Sementara yang interbedded klasik Emsun kalau mereka sebutkan, nah kayak gini modelnya. Tuh ya. Di sini tumbuh nih reef. Nah, sini interbedded. Terus sampai ke sini. Terus sampai ke sini. Interbedded semua di sini nih. Karena mungkin dalam ya. Nah, ini kalau di sini ada dua. Di sini reef, di sini interbedded. Nah, sini reef lagi, interbedded, pendek, terus reef lagi. Jadi bergantung batimetri. Kalau reef itu dia butuh antecedent topografi artinya. Jadi butuh tinggian, cukup. Terus kalau early Miocene, koral hidup di situ, tumbuhlah jadi masif karbonat. Tapi kalau nggak ada antecedent topografi, jadi dalam lagi, ya mechanical karbonat yang tumbuh, saya stratigrafi. Mungkin dulu pernah dengar istilah ada dua, bioherm dan biostorm. Pernah dengar nggak? Nggak ya. Kalau yang old school, seperti saya pasti ada. Itu bioherm itu yang tumbuh dia, biohermal namanya. Dua-duanya bioherm. Jadi kalau kapan-kapan baca di literatur lama, bioherm itu adalah build up, karbonat build up. Biostorm. Biostorm, storm badai ya, tapi bukan berhubungan sama badai. Biomiwon. Biostorm itu adalah interbedded kayak gini modelnya. Ya, tapi itu wajar di mana-mana ya. Seperti yang di sini juga ini udah jelas nih, di dalam subsurface pun begitu. Ya. Karena ini pun tadinya di subsurface kan. Di subsurface kemudian dia keangkat jadi kayak gini modelnya. Ya. Tapi di sini ini nggak ada yang proven marine karbonat sosrok ya, Pak? Ada tapi nggak banyak. Yang sebenarnya apa namanya ya, kayak material organik gitu. Oh, kalau dari sosroknya, kayak Winto saya belum pernah baca, tapi kalau oil marine ada. Di satu sumur saya pernah, nanti saya digging lagi, tapi ada satu literatur yang membahas itu khusus oil marine dari Batu Raja diperkirakan. Karena kan satu-satunya kalau nggak dari Gumai gitu, kan sama-sama marine kan. Tapi karbonat sosrok belum Harus dicek ya, belum pernah ada penelitian. Tapi ini bagus kalau mau mempelajari itu bisa berangkat dari sini nih. Ini kan cukup bagus nih tersingkapnya. Bisa ambil itu apalagi itu kan lebih ke labu ya, abu-abu ya. Kita gali sampai ke dalam, kita ambil sampelnya, terus kita lakukan TOC ya, terus RO yang penting. Jadi kita bisa tahu RO itu jadi berapa sih ini dulu kedalamannya? Vitrinate surfactants. Jadi kematangan. Tapi kan karena karbonat RO-nya dikit. Dan 2 Bisa, tapi bisa pakai dibantu sama SCI ya, Spore Coloration Index bisa. Spore. Tapi bisa membantu gitu. Atau pakai Timex juga bisa. Ya, kalau dipaksa untuk S2-nya berapa itu bisa didekati. Jadi artinya kita pengen tahu bagusnya sih RO. Kalau RO itu kan dia kematangan di dalam, begitu keangkat ke bawah kan tidak mudah lagi kan. Kayak kita misalnya manggang kue nih, gosong. Terus kita matiin kompornya, kan nggak jadi mudah lagi kan kuenya kan. Nggak jadi mentah lagi kan, tetap aja gosong gitu. Jadi modelnya kayak gitu. Jadi ini pun kalau kita pakai RO, nanti RO-nya bisa ketahuan 0,9 misalnya. Berarti dulu dia pernah tenggelam sampai 0,9. Kalau di permukaan itu paling sekitar 0,2 Unitnya apa ya Pak Arul? persen. Jadi dia itu hanya jumlah pantulan cahaya optik aja. Jadi itu permainan optical mikroskopi untuk di lab, tapi bisa mengukur kematangan gitu. Jadi intinya maseral itu jadi bagian mineralogi dari batu bara.
Semakin dia matang kan sebagai memantulkan cahaya. Tapi kalau dia masih muda, nyerap cahaya kan. Nah, semakin matang, pantulannya dia semakin bagus. Padahal dia hanya persennya 1% aja itu sudah bagus gitu. 0,6% itu dianggap sudah mulai matang. Padahalnya 0,6% yang dipantulkan cahayanya. Jadi kecil banget gitu. Tapi itu sudah dipakai. Karena Vitrinit kan material asal darat. Darat delta. Karbonat sosrok ini kan jarang material asal darat. Jadi Kadang nggak ada. waktu kita dulu lihat Winto itu dikit-dikit gitu Pak. Dikit-dikit ya. Harus yang kita pakai metode yang lain aja. Lain kematangan. Pakai ini. Jadi multi meseral namanya FEM. Jadi multi meseral untuk maturity. Jadi bisa pakai vitrinit, bisa pakai banyak lah mineral-mineral yang biasa dipakai untuk kematangan. Kita bisa minta ke labnya. Tapi paling enggak yang ditanyakan Fosan, pernah ada nggak studi karbonat sebagai geokimia? Setahu saya belum pernah ada ya. Belum pernah dipublish. Tapi kalau minyak merin ada. Tapi minyak merin apakah dari batu raja atau gumai kita belum tahu. Karena belum dilakukan korelasi. Oil to source correlation ya. Tapi yang beginian ini adalah bagus gitu ya. Jadi artinya kawan-kawan juga dari segini udah tahu gitu. Bagaimana model pengendapan batu raja itu bisa secara tumbuh, bioherm, ya, model kayak gini. Nah ini nih, bioherm ya, yang tadi kita lihat di gua Kelambit, atau dia model interbedded kayak gini, terus kalau dia dalam. Nah inilah modelnya gitu. Dan kalau kawan-kawan lihat itu kan sampai ke sana tuh. Sampai ke sana bisa kita lihat ya, panjang gitu sampai ke sini. Terus sampai ke sana, sampai ke tempat yang mobil-mobil banyak itu juga sama gitu. Masih interbedded. Karena kan dia laterally bagus kan. Blanket gitu modelnya. Ya, Pak, kalau yang shell ini bisa dianggap kakak shell nggak karena ada sisipan, karena ada material karbonat di atas? oh ya, Jadi bisa nggak dianggap gara-gara itu? ya. Justru itu memang pasti kalkarius ya. Coba diambil itu ngetos nggak? Ini ada jadi Mana ACL? Coba. nih, Nah ini nih. saya open. Oke. Sampai nanti makan malam tetap bau. Oh, ngetos kan. Ngetos. Jadi dia dalam satu sistem pengendapan merin dan karbonat. Satu sistem. Ya ini fosil-fosil nih. Nah ini nih. Nah ini. Fosil-fosil, nah ini. Nah kayak gini nih tuh. Nah ini ya. Fosil-fosil merin. Fosil-fosil shallow merin. Iya. Iya sama ada. Kalau ada fosil-fosil gitu tuh harus ada asosiasi bioturbasi gitu nggak Pak? Bisa, kalau bioturbasi itu sampai laut dalam ada semua. Kan dia hanya ngeburau aja dia. Kalau misalnya di daerah shelf marine itu dia ada kayak serangga kayak gitu, nah dia tumbuh bisa kayak gini modelnya. Ya. Ini juga bisa. Nah ini kan kelihatan nih bekas-bekasnya nih. Ini kan udah cetakan fosilnya kan, bisa jadi bibit. Saya nggak hafal fosilnya, tapi ini bekas jejak makhluk hidup gitu. Enggak Pak Budiono, enggak. Nah itu kan kalau polygreinstone itu seperti yang tadi itu. Biasanya kalau dalam klasifikasi, nah, makanya kita kalau harus lakukan petrografi, kayak tadi kita Kelambit kita ambil sampelnya gitu ya. Nanti grindstone itu bahkan bisa dibagi lagi jadi yang klasifikasinya Embry Cloven. Ada boundstone, terus ada framestone ya kan, atau dia floatstone atau framestone. Itu adalah pembagian lebih lanjut dari grindstone-nya Dunham. Nah itu kita harus ambil petrografinya, baru kita lihat. Kalau yang udah sakti mungkin bisa lihat, oh ini framestone, tapi hanya cerita aja. Harus lakukan petrografi. Ya, kalau yang ini paling diduga, oh ini waxstone itu hanya dugaan, tapi persisnya harus di petrografi. Ya, karena itu memang bagian penamaan petrografi yang tadi semua itu. Mulai dari waxstone kan ada persentasenya, berapa persennya butirannya, berapa persen shell-nya. Terus gambaran bagaimana hubungannya, kayak framestone tuh dia tumbuh gitu. Kayak boundstone tuh kayak diikat gitu. Kalau floatstone dia kayak debris. Namanya floatstone kan, ngambang gitu. Ya, bindstone. Nah, bindstone juga ada tuh kayak diikat gitu. Kayak si koralnya itu diikat sama alganya gitu. Jadi itu semua bisa digambarkan di dalam petrografi. Jadi kita harus punya petrografi yang banyak kalau bermain dengan karbonat. Karena di situ kita bisa pelajari porositasnya berapa, terus efek diagenesisnya juga berapa. Mutlak lah, kita harus melakukan petrografi. Kalau tanpa petrografi kita hanya menduga-duga. Tuh ya, jadi kawan-kawan sekarang udah mempelajari karbonat batu raja kayak gini modelnya. Kebetulan kita punya singkapan yang cukup baik lah ya, walaupun tadi gua Kelambitnya ketutup, tapi kawan-kawan bisa membayangkan guanya seperti apa. Dan tadi udah
kelihatan juga in situ ya di beberapa tempat. Terus yang ini baik ya, singkapannya bedded cukup luas gitu, kita bisa melihat beddednya, bahkan kita punya bisa diskusikan tentang source karbonat. Nah seperti yang tadi Fosan katakan, beberapa kasus itu saya cerita sedikit tentang marine source itu biasanya berhubungan dengan tipe 2S kalau dari kerogennya, tipe kerogennya. S-nya itu adalah sulfur, 2S sulfur. Tapi dia tuh sangat gampang generate. Ya. Jadi kalau karena sudah ada pembelajaran, ada riset, tipe 2S itu bisa generate hidrokarbon mulai dari 0,4 RO. Hanya 0,4. Ya. Jadi dia tuh yang lain belum matang, ini udah matang duluan gitu. Tetapi gampang juga dia mengalami cracking, si oilnya itu. Begitu jadi cracking, si oil yang tadi itu, yang kayak sulfur, oilnya akan kayak sulfur. Itu akan jadi H2S. Dan dia ngalir gitu. Ya. Dan beberapa kasus seperti itu, kayak kasus H2S yang tinggi kayak di Donggi Senoro ya, terus di Seram ya, itu tinggi banget gasnya gitu. Bahkan saya juga heran, oilnya sedikit tapi gasnya luar biasa berkali-kali lipat, tapi banyak H2S-nya. Nah itu kekhasannya marine ini. Nah tetapi ini belum tentu juga kayak sulfur, karena nggak semuanya kayak sulfur ya. Bisa saja tipenya tipe 2 saja. Itu nggak kayak sulfur. Tapi biasanya 2 itu berhubungan dengan siliciclastic shale. Jadi marine shale itu tipe 2. Tapi kalau marine karbonat, jadi benar-benar karbonat, ya. Nah itu adalah 2S. Nah itu kita bisa lakukan ini nih. Jadi kita ambil shale sampelnya, kita lakukan biomarker yang namanya triterpan biomarker. Nanti kalau yang dia marine karbonat, bahwa ini marine karbonat bukan calcareous shale. Tadi kan ada pertanyaan calcareous shale. Itu main di norhopannya namanya. Norhopan. Jadi norhopan itu bagian biomarker dari triterpan. Norhopannya akan setengah dari hopannya nantinya. Kalau di rantai itu. Tapi kalau dia karbonat beneran, norhopannya tinggi banget. Si hopannya kalah gitu. Itu di dalam sistem triterpan, biomarker dapatnya. Jadi kita harus lakukan ambil sampel, kita main biomarker. Oh ini adalah tipe 2S. Karena ini adalah marine karbonat shale, calcareous karbonat. Bukan marine shale gitu. Bedanya di situ. Ya, jadi kita harus lakukan banyak analisis. Analisis itu kunci sebenarnya. Jadi kita harus jangan abaikan analisis, karena nanti kadang-kadang kita membuat model geologi yang kebablasan tapi nggak didukung data sebenarnya. Ya. Beda ya berarti karbonat ini sama karbonat yang tadi kan? Kalau karbonat yang tadi kan bukan ini, yang pertama. Sama-sama marine. Yang pertama sorry. Ya yang tadi di Kelambit kan yang gua sama-sama marine, itu sama-sama di marine. Kan tadi ngetos juga kan. Hanya dia tumbuh di daerah tinggian. Makanya koralnya tumbuh di situ. Terus dia in situ ya tumbuh sebagai tumbuh, makanya bounce semua. Jadi kalau kita petografin mah harus ada analisis petografi, maka dia akan bounce semua. Tapi kalau yang ini sama-sama di marine, tapi di tempat yang lebih dalam. Tadi yang titik pertama yang kita pergi itu itu talang akar itu. Ada shell juga kan? Oh itu shellnya shell daratan bahkan kan? Karena kan tidak ngetos kan? Ya, itu overbank aja. Overbank aja kan? Berarti Ya. beda sama ini ya? Beda banget. Dan sebenarnya kalau kita tadi guanya bagus, kita bisa naik sampai ke puncaknya. Terus si talang akar kelihatan tuh, talang akar yang tadi di lokasi 1 tuh. Jadi kita bisa benar-benar merasa memang batu raja itu lebih muda kan dibandingkan talang akar, karena posisinya lebih tinggi dia si batu rajanya. Si itu ada di bawah tuh si talang akarnya, bagus banget kelihatan. Sayangnya guanya udah nggak bisa didatengin ya, kotor dan nggak bisa dinaikin karena terlalu banyak vegetasinya. 5 tahun yang lalu saya bisa naik tuh, jadi tunjukin ke kawan-kawan tuh lokasi yang tadi kita kesana tuh, dia ada di bawah, berarti lebih tua kan, gitu. Tapi waktu itu nggak ke sini, nggak sini, beda ke sungai waktu itu, ke tempat yang beditnya ke sungai. Ini lebih bagus nih. Dan ini pun kayaknya baru kebuka ya Den ya, baru kebuka. Jadi 5 tahun lalu nggak ada. Nah itu makanya tadi saya bilang, tambanglah yang ngebuka outcrop, tapi yang menutup outcrop juga, menghilangkan outcrop. Jadi kita harus ada di window time yang pas untuk datang itu. Ya. Mungkin kita datang 10 tahun lagi belum tentu ini ada, karena ini diambil untuk semen nih, karbonat dan ininya dan shale-nya. Ya. Jadi kawan-kawan kalau mau sampling sekarang nih ambil. Kalau si Harbor tertarik Pak Budiono, kalau Harbor tertarik harus sekarang, 5 tahun lagi belum tentu ada. Kira-kira gitulah berpikirnya. Ya. Jadi tambang yang ngebuka outcrop, tambang yang menghilangkan outcrop. Ya kita harus terima kasih, tapi harus ada di window yang pas. Sign aja, agak di sini nongkrong ini. Jagain. Adi.
Baik, kawan-kawan ada yang mau nanya lagi? Kalau enggak, kita sekarang balik ke hotel, istirahat dulu ya. Nanti kita jam berapa Dan? Jam 7 ya? Jam 7. Kita makan malam dulu ya.